Kawan-kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama. Ya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam pemirsa YouTube channel Semarang Pemkot, tergantung kalian nontonnya kapan. Hari ini bukan Daniel Alif Sanjaya ataupun Hani Nurmalita, tapi saya dari Nugroho yang bakal nemenin kalian buat bawain acara Hobi Jadi Rezeki. Nah, di pagi yang cerah ini kita sudah berada di daerah Sampangan dan sama Mas yang satu ini. Mas, monggo kenalkan dirinya Mas, siapa Mas? Halo teman-teman semua, nama saya Bagas Arya. Saya fingerboarder. Kalau mau mungkin yang lebih tahu adalah di akun fingerboard yang namanya Launch Rider 13. Itu lumayan sering keluar kalau di TikTok namanya FYP, tapi di Instagram. Begitu. Launch Rider. Launch Rider. LONESHREDDER 13. Oke, itu apa? Fingerboarder. Iya. Itu apa Mas? Saya fingerboarder. Jadi fingerboarder itu orang yang main fingerboard. Oke, ya cukup ini ya spesifik ya penjelasannya ya. Orang yang main fingerboard. Itu ini disebutnya fingerboarder. Ini kita lihat kayak apa sih sebenarnya ini kayak apa ya tadi aku tanya? Ini replika. Miniatur skateboard. Iya betul. Miniatur skateboard, bener ya? Oh, gitu. Dengan bahan yang sama kah atau gimana sih? Sama bahannya. Bahannya sama. Sama-sama pakai papan veneer, sama kayak skateboard asli. Cuma bedanya ini kalau yang produksi ini 5 ply, jadi 5 lapis. Kalau yang skateboard biasanya 7 lapis. Skateboard asli ya, yang asli ya. Asli. Itu. Nah, skateboard aslinya juga ada. Ini 7 lapis. Ini emang Mas Arya ya, Mas ya, Arya betul. ini emang anak skate sekali orangnya. Oh, skate sekali. Gitulah. Masih main skate Mas tadi Mas? Sekarang udah enggak. Paling cuma bisa oli-oli aja. Oli yang hanya lompat aja. Oli lompat-lompat aja gitu. Sudah tidak main skateboard sebagai skateboarder. Oh, gitu. Oh, Mas gini. Fingerboard ini kan sebenarnya kalau aku pribadi sih masih asing ya sama mainan ini ya, atau aku yang desa juga nggak tahu. Iya. Ceritanya gimana sih Mas, fingerboard itu apa? Terus kok bisa sih masuk ke Indonesia, ke Semarang pula lagi pula tuh? Kalau basicnya di awal itu fingerboard memang dari San Francisco, karena memang budaya-budaya skateboard dan lain-lainnya itu memang dari sana semua. Karena mereka surfer, terus main skateboard kalau lautnya lagi jelek.
Terus mereka sebagai aktualisasi biasanya kan kayak anak band. Tuh kalau gitaris dia punya gantungan kunci gitar. Drummer pakai gantungan kunci yang bentuknya stick drum. Nah, kalau pakai skateboarder gantungan kuncinya ini. Jadi awalnya sebenarnya gantungan kunci. Gantungan kunci awalnya. Di awal-awal. Terus ketika mereka hujan, terus musim dingin kan nggak bisa main skateboard. Nah, mereka melampiaskannya dengan ini. Jadi main di dalam rumah. Gantungan kunci dimainin gitu? Dimainin. Awalnya kan memang gantungan kunci biar jadi rideable gantungan kunci. rideable keychain. Oh gitu. Terus dia mulai masuk ke Indonesia tahun berapa itu? Kalau masuknya sih kurang lebih di 2008-2009 ya. Kalau yang spread all over the world itu pakainya Tech Deck, merek Tech Deck. Semuanya pasti tahu Tech Deck. Kalau nggak tahu Tech Deck, silakan datang ke toko mainan, pasti tahu Tech Deck. Pasti ada Tech Deck. Itu yang bahannya plastik. Tapi Tech Deck juga sempat ngeluarin yang versi wood, bahannya kayu. Kayu-kayu. Tapi kurang, mungkin kalau secara yang bener-bener main skateboard ngerasain feel-nya agak kurang. Gitu. Akhirnya mereka bikin sendiri, bikin cetakannya sendiri, sebutnya kan moldnya sendiri, terus mereka bikin papan sendiri dengan beberapa lapis veneer, terus mulailah wooden fingerboard ada di Indonesia. Itu waktu pertama kali masuk apakah sudah langsung rame atau malah segmented sih sebenarnya yang makanya ini? Sebenarnya dari dulu sampai sekarang scene fingerboard itu segmented ya. Mau di Indonesia ataupun di luar itu segmented banget. Bahkan masih banyak yang bilang mainan anak-anak. Oh gitu. Padahal sebenarnya di luar negeri itu ada satu akun Instagram yang namanya Over 30 Fingerboard. Over 30 ya udah jelas ya. Jadi di atas 30 tahun itu pada main fingerboard semua. Itu mungkin yang puber kedua kali ya? Iya, bisa jadi. Atau yang memang dari awal suka fingerboard terus main sampai mereka punya anaknya diajak main fingerboard juga ada. Oh, udah banyak gitu ya. Nah, ini buat saya yang awam ya soal skateboard ataupun fingerboard juga ya. Harus bisa main skateboard, harus anak skate gak sih buat bisa main fingerboard? Oh enggak. Kalau untuk gitu. fingerboard ada juga banyak fingerboarder Indonesia yang mereka tadinya nggak tahu tentang skateboard, tapi pas lihat fingerboard mereka bisa main ini karena latihannya lebih gampang. Dikiranya lebih gampang lah, karena bisa di dalam rumah, cuma pakai 2 jari, nggak harus kemana-mana, nggak harus panas-panasan, jadi mereka nyobain. Kalau nggak punya basic skate, biasanya ngelihat di YouTube. Di YouTube udah banyak tutorialnya. Emang tekniknya beda? Apa sama? Apa malah dipermudah karena pakai tangan? Apa gimana sih? Dari skateboard? Kalau tekniknya sama. Nama triknya sama persis sama skateboard. Ollie, kickflip, heel flip, terus manual semuanya sama. Cuma dipindahin aja ke fingerboard yang lebih kecil. Gimana ya misalnya tangan pakai kaki jadi tangan gini? Jadi kayak misalnya ngayuh kan biasanya kalau yang normal stance itu yang ngayuh kaki kiri, itu jadi telunjuk. Kalau yang ngayuh kaki kanan jadi jari tengah. Terus untuk ngepop buat bikin loncatnya gitu ya pakai jari yang nggak buat ngayuh, yang buat ngayuh, maaf, yang buat ngayuh, jadi bisa. Jadi kayak ngesimulasiin kaki tapi di tangan gitu ya? Iya. Dan banyak skateboarder juga yang misalnya, wah besok mau bikin trik ini, misalnya mau bikin trik apa gitu, dia simulasiin pakai fingerboard dulu. Workshopnya pakai fingerboard? Ngasih tahu kan ada kameramennya juga kalau di skateboard. Nah, filmernya itu nanti dikasih tahu, nanti triknya kayak gini, tapi pakai fingerboard pelan-pelan. Nanti jadi landingnya kayak gini, jadi filmernya tahu, oh nanti posisinya di mana, biar dapat angle-nya bagus gitu-gitu. Filmer tuh yang ngambil gambar? Filmer yang ngambil gambar. Oh, yang ngambil gambarnya. Oh, berarti itu ini ya kayak apa ya? Dia latihan tapi yang minim resiko ya bener ya. Oh. Ada lombanya nggak sih Mas gini nih? Lombanya ada. Kebetulan di Semarang sampai tahun 2018 itu masih ada kompetisi untuk yang taraf lokal. Kalau yang taraf nasional itu terakhir 2013 kalau nggak salah. Itu taraf nasional, jadi satu Indonesia kumpul buat main, itu namanya The King of Fingerboarder. The King of Fingerboarder? The King of Fingerboarder, itu di 2012 atau 2013. Mantap. Pernah ikut lombanya itu?
Kalau yang sampai The King of Fingerboarder nggak, lebih kayak yang lokal-lokal aja. Kalau di Semarang sendiri ada nggak sih lomba-lombanya gitu? Semarang ada. Pernah ada. Pernah ada sampai 2018 2019 masih ada. Nah, emang Gitu. di sini tuh ada komunitasnya nggak? Kayak apa? Ya emang ya entah komunitas entah dia yang apa lone wolf gitu ya kayak Mas Iya. Arya ini ya. Kalau yang di Semarang ada komunitasnya dulu. Kalau di Instagram namanya KB Fingerboard. KB. Karena dulu kumpulnya di Taman KB. Oh, yang sekarang Taman Indonesia Nah, Kaya sekarang ya? Taman Indonesia Kaya. Jadi dulu kami sering kumpul di sana di Car Free Day bareng sama teman-teman Semarang Fingerboard Shop. Mereka karena teman-teman Semarang Fingerboard Shop mereka yang punya kartnya. Fieldnya, lapangannya. Mana ya? Jadi nanti mereka main-main bareng-bareng gitu. Jadi sampai sedetail itu ya. Itu sampai berapa orang yang di sini? Kalau Semarang Fingerboard Shop kalau nggak salah ya, itu dari 2017 sudah ada sih, 2017 2016. Banyak nggak sih yang ikut banyak? Oh, lumayan rame. Ya kalau 20 ada sih kalau sekali kumpul. Nah, itu 20 rata-rata sih. anak-anak mantan anak skate atau malah bukan anak skate semua atau campur-campur sih? Campur-campur. Jadi kadang lucunya kalau pas lagi Car Free Day itu tempat Semarang Fingerboard Shop yang main fingerboard itu hampir kayak daycare tuh. Jadi orang tua ngantar anaknya ke situ, Mas titip ya, terus orang tuanya jalan-jalan sendiri, anaknya main fingerboard di situ sama teman-temannya. Jadi semi penitipan. Penitipan bayi ya, penitipan anak-anak ya. anak. Benar. Nah Mas, untuk fingerboardnya sendiri nih Mas, ini kan banyak nih papan-papannya nih ada jenis-jenisnya ya Mas ya. Ini sebenarnya kan kalau dia berarti miniatur dari skateboard, berarti per partnya pun adalah bentuk mini dari part skateboard juga sama Iya, ya? betul, sama. Ada part apa aja sih Mas? Jadi kalau dijelasin di sini aja, dia lebih gede kan. Oke, di sini. Sama papan, terus ada kalau di skateboard pakainya grip tape, kalau di fingerboard pakainya foam tape. Foam tape itu lebih empuk. Kalau grip tape kan kasar, kalau foam tape lebih empuk. Terus ada trucks itu yang besi yang nyambungin ini. Ini sini ya? Iya, trucksnya itu ini. Kecil ya? Iya, yang buat nyambungin ke papan, wheels sama papannya. Terus Ban. ada bannya ini. Ban namanya ban ya? Iya, udah? ban. Ban apa? boleh. Apa tadi namanya? Kalau di sini Anak-anak pasti nyebutnya wheels karena wheels. pakai bahasa Inggris Karena ya. nggak bisa di Indonesia kan pakai, bro. agak aneh. Agak aneh ya benar. Ada wheels, trucks, deck, foam tape, sama sih. Terus karet yang di sini, yang warnanya kuning ini di Sini fingerboard juga ada. Ada juga. Bushing namanya. Bushing. Heeh. Ini bisa diganti. Bisa, bisa Yang di bisa sini di- juga bisa diganti. Bisa. Sekecil itu. Sekecil ini, iya. Kan Dia kayak laker ya gitu ya. enggak, karetnya yang ini. penahan. Kalau di sini kan kuning. Nah, ini yang hitamnya ini. Semoga terlihat ya. Itu benar-benar bentuk detail dari skateboard Iya, sendiri. betul. Berarti fungsinya pun Sama. dia maksudnya kayak pegas-pegasnya juga sama. Sama. Bisa buat kalau di sini bisa goyang Oh, bisa gini, gini juga. Nggak patah itu goyang Mas. gini, enggak, Aman. aman. Oh. Cuma paling kalau udah sering dipakai rusak, sobek, ya ganti baru. Lah untuk ininya Mas, untuk kayak apa ini namanya ini? Obstacle-nya. Itu ada yang jual juga atau gimana kah? Ada. Kalau obstacle ada yang jual juga. Kalau di Indonesia ada yang wooden, ada yang kalau kayak gini itu yang besi ada juga. Ini beli semua nih. Kebetulan sponsor semua. Sponsor semua. Jadi yang beli udah nggak ada. Kebanyakan barang-barang sponsor dikasih sama sponsor. Infected Finger Skate. Jadi ya dari obstacle, rails, papan. Semuanya di Iya. ada sponsor. ini nggak? Ada jenis-jenisnya nggak sih Mas papannya Mas? Ada perbedaan jenis-jenisnya nggak sih? Gimana? Ada beda jenis-jenisnya nggak sih papannya itu? Papannya paling kalau ini papan grafik, ini yang papan split ply. Split ply itu papannya dipotong sesuai bentuknya itu, nanti ditempel lagi buat di press. Kan banyak banget yang ternyata saya nggak tahu soal fingerboard nih. Nah, kita masih bakal ngobrol banyak sama Mas Arya di segmen 2 nanti. Jadi tetap stay terus di Hobi Jadi Rezeki.
Kawan-kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama. Ya, balik lagi di Hobi Jadi Rezeki, masih barengan sama Mas Arya, fingerboarder. Ya, fingerboarder. Tadi sampai mana tadi cerita tadi? Ini ya, Papan grafik dan split play. Jadi ada papan yang split play. Split play, ada yang grafik. Kalau grafik itu yang kayak gini. Jadi polos terus dikasih gambar lah. Oh, dikasih digambarin. gambar. Nah, Kalau yang split play itu beberapa lembar papannya dipotong-potong, terus ditempel baru dipres jadi satu. Berarti ini memang warnanya papan ini, iya. Emang papan warna biru. Papan biru, merah, baru sama di yang natural, baru dipres gitu. Gitu. Apa ribet ya gawe ini yo? Ya lumayan, apalagi yang ini ya, yang special ply ini, special grafik ini. Ini kan split ply, cuma bentuknya kucing. Kucing ya. Nah, dipotongnya per matanya, terus pojokan ininya. Itu siapa Mas Roy yang kurang kerjaan mau bikin seperti itu Mas? Gila. Itu detail banget loh, kecil-kecil gitu. Lumayan. Ini masih yang nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu detail. Ada juga yang dari brand luar itu juga dia khusus main split ply. Lebih dari detail lagi. Oh, lebih detail lagi. Lebih parah lagi. Ya mungkin siapa yang mau bikin custom nih, custom. tanda tangan yang ribet gitu bisa nggak sih Mas? Bisa, benernya. Arepmu lah gitu kok. Nah, jenengan kok punya banyak banget sih Mas? Itu kayak ada banyak koleksi, ada berapa sih? Jenengan punya berapa sih koleksinya di sini nih? Kalau ini tinggal yang di sini aja sih paling cuma tinggal 10. Kalau yang pribadi tinggal 10-11an. Karena ya itu tadi, karena barang sponsoran semua, jadi ya tinggal itu aja yang dipunya. Oh, disponsor sama siapa Mas? Namanya Infected Finger Skate, sama seperti kaos yang saya pakai sekarang. Itu emang dia kenapa emang? Maksudnya dia nge-sponsorin jenengan dari sejak kapan? Terus apa aja yang dikasih sama dari brand itu tuh? Oh, kalau Infected udah sebenarnya kalau supportnya udah dari 2013, sekitar 2013 itu udah support ngasih papan, ngasih full set. Bahkan waktu 2015 saya mau keluar itu dibawain gratis full set kayak gini. Keluar tuh kemana Mas? Waktu itu ke Kamboja. Buat turnamen? Enggak sih, itu urusan kerja. Oh, cuma sambil meracun. Oh, sambil meracun. Oh, iya. Saya selalu bilang kalau kemana-mana selalu bawa fingerboard, ya siapa tahu jadi racun kan. Apakah pernah berhasil? Lumayan. Juga tadi yang makanya berhasil kan buat marketing ya? Terakhir kirim papan fingerboard Infected ini ke Singapura. Berapa biji? Berapa biji itu? Oh, karena personal sih, jadi kirim satu set satu. gitu sih ke Singapura. Oh, ini semenjak di endorse itu jadi punya banyak jenis papan dong Mas dengan Mas. Lumayan. Mungkin bisa kasih tahu juga Mas ke teman-teman yang lagi nonton Hobi Jadi Rezeki ini. Sebenarnya tuh apa sih yang perlu diperhatiin ketika kita mau start main fingerboard nih? Apa aja yang perlu kita perhatiin nih? Kalau mau main fingerboard, dan latihannya gimana? Kadang yang paling sering ditanyain berapanya, karena kebanyakan kebanyakan terhalang soal finansial, budget, ekonomi. Soalnya kebanyakan yang main kan
masih SMP SMA. Iya benar. Karena apalagi untuk satu full set yang lokal seperti ini, kayak yang saya pegang ini habisin sekitar 550.000 untuk satu set. Itu kelasnya Standar sih. middle. Middle ya, udah middle. Nggak bisa dibilang middle juga. Masih Ya, middle standar low, lah. Masih standar lah. Untuk harga Atau 550. kalau mau yang agak lebih murah itu ada papan tapi papannya nggak handmade, papannya pakai, kita nyebutnya papan Cina karena fabrikasi dari Cina semua. Oh gitu. Itu masih di sekitar 200.000. Masih lebih murah. Oke. Agak lebih murah, tapi nggak handmade. Oke. Nanti kalau udah mulai ngerasa, wah kayaknya pakai ini kurang pas, ganti papan, ganti wheels gitu. Paling kalau yang dicek pertama itu lebih ke kita mau pakai budget berapa dulu. Yang selalu ditanyakan itu dulu, budgetnya berapa dulu. Nanti tinggal ngelihat, oh mereknya ini, ngelihat shape-nya, ngelihat shape ininya, bentuk papannya, panjang papannya, lebarnya, terus lekukan ininya. Soalnya tiap merek, tiap bahkan di Infected itu ada, kalau yang saya punya ada 3 shape, 3 bentuk yang berbeda. Ukuran berarti? Bentuknya, bentuk cetakannya beda. Oke. Kalau ukuran bisa milih dari yang ini lebarnya 33, lebarnya 32, lebarnya 31. Itu ngebedain apanya tuh mas? Lebarnya aja. Lebar papannya 31. Buat mainnya ngaruh nggak sih? Ngaruhnya lebih ke kenyamanan jarinya aja sih. Jadi kalau saya bilang main fingerboard itu perjalanan, it's a journey. Maksudnya gimana? Jadi nyobain dulu misalnya standar pakai papan size 32. Terus pakai yang medium concave. Medium concave itu yang kick ininya nggak terlalu tinggi, tapi ini masih ada cekungannya. Oh. Medium concave. Ini juga medium concave ya? Ada Medium concave. Terus nanti coba ke papan merek lain, cocok-cocokan. Oh. Kadang nggak bisa langsung sekali klik nemu, jarang. Saya juga setelah pertama kali main di 2012, nyobain papan Infected di 2013 awal. Habis itu baru di support terus, Itu karena tuh- merasa cocok. Oh, emang waktu di support nyobain itu kan cuma cocok gitu ya? Oh, bukan. Kita bisa custom nggak sih? Bisa. Bisa custom. Kalau custom paling custom grafiknya aja sih. Oh, kalau custom ininya buat spek papanya, ya emang mereka udah punya SOP sendiri ya? ada Oh. standar itunya sendiri. Soalnya Oh, bikin oke. cetakannya juga lumayan harganya. Itu berarti dengan juga mewakili itu nggak sih? Infected buat apa? Buat lomba-lomba gitu nggak sih? Pernah bawa nama mereka gitu? Kebetulan sekarang ya, kalau sekarang ini. Oh iya. Jadi tiap kali kemana-mana, misalnya karena sekarang semuanya serba online ya. Jadi di Instagram, di YouTube selalu bawa nama Infected ke mana-mana. Jadi kayak misalnya temenan sama yang dari mana, dari Infected gitu. Oh, berarti ya bisa dibilang fingerboardnya Infected juga ya, Iya. Mas Arya ini ya? Right. Oh, Kalau di fingerboard namanya Rider. Rider? Ya, Rider itu yang main... yang main fingerboardnya. Yang disponsori oleh satu brand. Oh iya. Gitu. Ada berapa mas yang di Semarang selain Mas Arya ada nggak sih? Kalau yang tidak disponsori lumayan banyak, tadi sekitar 20-an. Cuma kalau yang setahu saya yang disponsori itu ada 3-4 orang di Semarang yang udah dapat sponsor dari brand Jakarta juga. Beliaunya aktif itu? Beliaunya masih aktif main? Lumayan sampai sekarang? aktif di Instagram tadi. Ini Mas Arya nih dengan ada apa ya brand yang masuk itu kan ada tuntutan sendiri nggak sih mas, tuntutan tersendiri dengan kayak misal saya harus latihan tiap hari segini nih buat, atau mungkin saya target nih bikin konten gitu, atau ada nggak sih? Kalau itu balik ke ridernya sih. Oh. Jadi ada brand yang meminta ridernya untuk at least 1 minggu bikin 2 konten, atau 1 minggu sekali bikin konten di YouTube misalnya. Tapi kalau kebetulan Infected ngebebasin, karena saya sendiri emang suka mainnya. Jadi kalau saya sendiri 2 hari sekali itu bikin video, terus 2 hari sekali bikin reel. Kalau sekarang kan pakainya reel yang kayak TikToknya Instagram, nah itu Gitu. upload di situ, stories kalau pas lagi bikin gitu aja. Masih sampai sekarang masih sampai hari ini masih sering aktif tuh ya? 2 hari sekali bikin itu? 2 hari sekali. Pernah bikin konten nggak sih mas? YouTube gitu? YouTube ada
YouTube ada konten yang kebetulan kemarin sempat kerja sama temen YouTuber juga. Jadi ceritanya Main tuh. jalan-jalan muter-muter kota Semarang, ngelihat taman-taman kota. Jadi mungkin yang teman-teman tahu paling Taman Padanaran, Taman Indonesia Kaya, terus Ponegoro. di Ponegoro, yang taman-taman gede lah. Tapi kan kadang ada yang nggak tahu juga ini Taman Signature Park itu kan baru. Iya, depan Itu Paragon itu terus Taman Virgin ya. Mana itu, Mas? di Telogosari. Orang-orang bilangnya itu Taman iya, Virgin. iya. Di situ. Iya, depan toko roti. Oke. Depan toko roti, terus ada yang di dekat Elizabeth juga ada satu Apa taman. itu? Aduh, lupa namanya. Itu episode keberapa gitu. Atau enggak Taman Sampangan lah di sini yang deket. Di sini juga bisa buat main. Taman Sampangan. Berarti apa kan nggak ada lintasannya, Mas? Kok Iya, bisa main? Kita main di mana aja sebenarnya bisa. Jadi main literally main di mana aja, di cornblock, di aspal, sebenarnya bisa. Oh, berarti buat pemula nggak harus beli nggak harus ngebeli obstacle-nya ya, berarti beli fingerboardnya aja udah bisa jadi jalan, udah bisa main Udah bisa main dimanapun. di mana aja. Obstacle-nya bisa apa aja, misalnya Ternyata punyanya apa? Kotak handphone, dus handphone. Iya, itu pakai iya. itu bisa. Mungkin ada yang mau pakai selang-selangan gitu mungkin. Oh, bisa? Banget bisa. Rail ini apa kalau pintu ada banyak yang bikin pakai ini handle lemari. Handle lemari kan bentuknya gini juga. Iya, Nah, itu ada juga yang pakai itu. Pakai mainan juga. Jadi beli handle lemari di tukang bangunan. Tinggal kreatifnya kita aja ya, Iya, berarti ya pakai tentunya mau iya. pakai apa aja. Asal aja dengan rail spool, Bros. Panas. Oh, panas. Ya biar ada spool bareng. Oke, Mas. Terus sekarang tugasnya Mas Arya ini di Semarang ya, dari Infected sendiri itu apa, Mas? Dari sisi pemasarannya itu ngapain, Mas, dengan promonya? Kalau di Infected ya, saya hitungannya distributor resminya. Jadi orang kalau mau beli bisa ke Mas. Untuk merek Infected. Ya. Soalnya kalau di Semarang kan ada toko fingerboard juga, tapi dia jualnya jauh lebih luas ini mereknya. Cuma kalau saya sendiri jual khusus ya? yang Infected. Oh, gitu. Karena mereka kan di Sumatera, di Sumatera Selatan, jadi ongkos kirimnya kan lumayan ya kalau ke Semarang, apalagi kalau cuma beli satu piece papan. Nah, makanya saya satu piece papan harganya 200.000, tapi ongkos kirimnya hampir 60.000 kan ya, lumayan ya. Iya. Mending dari Semarang. Terasa sekali ya. Iya, dari Semarang ongkos kirimnya kemarin kirim ke Bogor cuma 8.000 9.000 jadi ya. Oh iya, emang beli jumlah gede sekalian aja. Lebih gampang untuk yang beli-beli. Oke, Mas. Monggo kalau misalnya mau promo, Mas mau promoin dari Mas Arya sendiri boleh, mau ngepromoin barang dagangannya juga boleh, silakan. Buat teman-teman kalau yang mau cek video fingerboard bisa cek di Instagram saya Launch Rider 13 LONESHREDDER 13. Di YouTube juga ada Arya Launch Rider 13 sama kayak di Instagram. Terus cek juga Infected INFECTED_fingerstore di Instagram. Kalau mau cek barang-barangnya Infected. Harganya terjangkau ya, macam-macam ya terjangkau tapi ya. Lagi ada promo untuk full set dari harga normal 400.000 jadi 250.000 aja. Tuh kan, nggak perlu beli obstacle-nya. Nggak perlu beli obstacle-nya Karena dulu, bisa main di mana papanya aja. dulu. Oke, teman-teman, itu tadi kita udah ngobrol banyak sama Mas Arya ya. Dan banyak hal yang saya baru tahu ternyata fingerboard ini ternyata asal dari gantungan kunci. Iya, Dan gantungan ternyata kunci. dia juga speknya pun sedetil Skateboard skateboard asli. asli ya kan. Nah, mungkin buat teman-teman yang punya hobi atau punya komunitas atau punya kegiatan aktivitas lain yang pengen kita samperin, kita ajak cerita, kalian kita share ke teman-teman juga yang lain, bisa DM di Instagramnya @semarangpemkot. Terus ini akhir kata, kayaknya kita harus pamit ya karena udah mulai siang juga, udah panas ya. Tontonin terus YouTube channelnya Semarang Pemkot, follow terus Instagramnya @semarangpemkot juga. Saya Dani Nugroho. Saya Arya Launch Rider 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.